Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya TWJ Yumeru dan ini teman-teman saya. Hai, perkenalkan, nama saya Nanda. Dan saya Dimas Saputra Herlangga. Sebelum membahas topik utama di sini, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila dan demokrasi. Jadi kita mulai dari pengertian dari Pancasila. Nah, pengertian Pancasila ini adalah pilar ideologi negara Indonesia. Namun, ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh perilaku dari Pancasila ini adalah sebagai bangsa Indonesia, contoh sikap dari perilaku yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila adalah dengan bersikap adil terhadap sesama manusia, menghormati orang lain tanpa memandang statusnya, tidak menggunakan baik yang menjadi milik orang lain, dan menghargai karya orang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi ialah berbentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Contoh perilaku demokrasi yaitu membiasakan diri untuk bermusyawarah saat menghadapi suatu permasalahan, belajar untuk menghargai pendapat orang lain meski tidak sesuai keinginan hati, berbicara dengan bahasa yang santun saat mengungkapkan pendapat sehingga tidak menyinggung orang lain. Di sini saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Apakah ada hubungan antara Pancasila dan demokrasi? Pada masa sekarang, demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, yang mana nilai-nilai demokrasinya merupakan implementasi dari sila-sila dalam Pancasila. Di Indonesia terdapat bermacam-macam masa pemerintahan demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Macam demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila yang masih dipakai sampai saat ini. Nah, selanjutnya itu ada prinsip demokrasi Pancasila. Nah, prinsip demokrasi Pancasila yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama itu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Dan yang ketiga itu peradilan yang merdeka. Berarti badan peradilan kehakiman atau kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai hubungan Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.